Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Untuk materinya hari ini adalah tentang pola permainan ganda pada bulu tangkis. Jadi untuk permainan bulu tangkis itu yang sering dilombakan itu ada dua jenis berdasarkan jumlah pemain, yaitu pemain tunggal, bisa tunggal putra maupun tunggal putri, dan pemain ganda. Pemain ganda bisa ganda putra, ganda putri, kemudian ganda campuran. Ganda campuran itu kalau pemainnya adalah putra dan putri. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah permainan ganda dalam bulu tangkis. Permainan ganda dalam bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan dengan cara 2 lawan 2 pemain. Ya, 2 melawan 2 pemain. Kemudian pola pertahanan dalam permainan ganda dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sistem berdampingan atau side by side. Yang kedua adalah sistem depan belakang atau front and back. Kemudian yang ketiga adalah sistem bergantian atau circulate. Sering disebut juga dengan sistem rotasi. Sistem rotasi ini gabungan antara sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem berdampingan atau side by side. Sistem berdampingan sendiri ini membagi lapangan menjadi 2, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi 2 lapangan yang sama besar. Kemudian setiap pemain punya tugas mempertahankan daerahnya masing-masing. Ya, satu pemain sebelah kanan mempertahankan daerah sebelah kanan, dan satu pemain mempertahankan daerah sebelah kiri. Kalau satu pemain ada yang lemah, biasanya dalam sistem ini pemain tersebut akan terus-menerus diincar oleh lawan. Sistem berdampingan merupakan sistem yang mudah diajarkan pada atlet yang baru belajar. Nah, ini cocok untuk atlet pemula karena tidak membutuhkan kesulitan yang tinggi dan sangat mudah diterapkan. Tinggal membagi lapangan menjadi 2 bagian. Daerah kekuasaan tipe pemain itu dibatasi oleh garis-garis yang jelas sehingga menghindari kesalahpahaman yang mengakibatkan salah pukul atau patahnya raket pemain. Keuntungan dan kerugian sistem berdampingan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa daerah kekuasaan tipe pemain terlihat atau tampak. Jadi daerahnya itu jelas, kanan dan kiri, dibatasi oleh garis-garis yang jelas, yaitu garis tengah. Kemudian sistem side by side merupakan formasi yang baik dan mempunyai pertahanan yang kuat, di mana lawan sukar menembusnya dengan smash. Ya, ini keuntungan dari sistem berdampingan. Kemudian ada kerugiannya. Kerugiannya atau kelemahannya adalah pasangan lawan yang cerdik akan menekan secara terus-menerus pemain yang lemah. Seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa pemain yang lemah dalam sistem ini, sistem berdampingan ini, itu akan terus-menerus diincar biasanya oleh lawan. Begitu juga kalau kalian menjumpai lawan yang menggunakan sistem ini, maka carilah lawan dengan kualifikasi yang lebih lemah. Ya, itu terus-menerus diserang. Kemudian selain itu, dalam sistem side by side, seorang pemain diharuskan menguasai lapangan dari depan net sampai garis belakang. Ya, ini yang cukup melelahkan. Jadi pemain harus siap maju dan siap mundur
sampai lapangan garis belakang, dan ini cukup melelahkan. Ya, kemudian sistem yang kedua adalah sistem depan belakang atau front and back. Dalam sistem ini, pemain yang menggunakan pembagian lapangan menjadi separuh depan dan separuh belakang. Ya, pemain di depan dan di belakang ya, seperti di gambar ini. Di sini ini ada pemain yang di depan yang menguasai daerah depan, dan ada pemain yang menguasai daerah belakang. Pemain yang melakukan servis berada di depan dan bertugas mengembalikan shuttlecock yang jatuh di dekat net, sedangkan pemain belakang menguasai lapangan bagian belakang. Pemain depan itu harus menguasai bola-bola dari lawan yang jatuh di dekat net kita. Nah, sementara untuk bola-bola jauh ke belakang itu dikuasai oleh pemain yang berada di belakang. Kemudian sistem depan belakang biasanya digunakan jika salah satu pasangan itu lebih kuat dari yang lain. Pemain yang lebih lemah berada di bagian depan atau di dekat net. Biasanya ini sering digunakan oleh pasangan ganda campuran putra putri. Biasanya untuk pemain putri itu di depan, dan pemain putra itu sering berada di belakang, seperti itu. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian sistem berdampingan, ya, sistem ini merupakan formasi yang baik untuk menyerang. Biasanya memang untuk pemain-pemain yang sudah profesional itu menggunakan sistem ini ketika mereka sedang menyerang. Sistem front and back memungkinkan untuk menyembunyikan pemain yang lebih lemah ke dekat net. Ya, pemain yang lebih lemah itu berada di dekat net untuk untuk mengamankan bola-bola yang jatuh di depan net. Kemudian kerugiannya adalah saat diserang, lawan dapat mempermainkan pemain belakang. Nah, ketika diserang ini lawan itu cenderung memainkan bola ke kanan dan kiri, sehingga pemain belakang itu akan kesulitan menguasai semua pukulan smash yang dilancarkan lawan ke garis samping kiri maupun kanan. Ya, dan itu mustahil. Biasanya hampir tidak memungkinkan bagi pemain belakang itu untuk menguasai kanan kiri secara terus-menerus. Ya, ini sistem bergantian atau circular, dan ini sangat sering digunakan oleh pemain-pemain profesional, tapi cenderung lebih sulit diterapkan oleh pemain yang baru belajar. Sistem bergantian adalah gabungan dari sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Nah, ini seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa ini adalah gabungan keduanya. Kemudian untuk sistem ini diterapkan untuk menutupi kelemahan dan mengatasi kesulitan yang ada dalam sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Nah, ini jadi di lapangan pemain itu bersifat dinamis, artinya bisa kadang berdampingan, kadang depan belakang. Jadi menutupi kelemahan dari kedua sistem yang tadi. Pada saat melakukan serangan menggunakan sistem depan belakang, sedangkan saat bertahan itu kita cenderung menggunakan sistem berdampingan. Ya, ini kita ambil contoh dalam penerapan dalam permainan. Ini kita ambil contoh yang baju hitam ini adalah Marcus dan Kevin. Ini pasangan ganda Indonesia ya. Saat ini kalau tidak salah ini peringkat 1 dunia. Kita lihat ini untuk sistem berdampingan seperti ini posisinya. Nah, ini ya, Kevin ini Kevin menguasai sebagian lapangan dan Marcus menguasai sebagian lapangan yang lain. Ya, ini dibagi garis tengah seperti ini. Nah, itu seperti itu untuk sistem berdampingan. Ini cenderung bertahan ya, cenderung bertahan mereka.
Nah, kemudian untuk sistem front and back ini juga ada video contohnya seperti ini ya. Ini ketika final Olimpiade Rio di Brasil kemarin, pasangan Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad ini berhasil meraih medali emas. Ini final antara Indonesia dan Malaysia. Ya, bisa kita saksikan di sini bahwa pada saat servis pun ini Liliana Natsir ini berada di depan dan Tantowi ini berada di belakang. Artinya otomatis pemain yang lebih lemah dan pemain yang lebih kuat ini pemain yang lebih kuat berada di belakang. Seperti ini. Nah. Ya, ini sedang menyerang. Mereka sedang menyerang. Ya, ini adalah contoh penerapan dalam permainan depan belakang. Dan yang ketiga adalah ini penerapan dalam permainan untuk yang sistem bergantian atau circular. Ini nah ini posisinya, kita fokus ke yang berbaju merah ini, Marcus dan Kevin. Ini posisinya mereka sedang berdampingan karena mereka sedang diserang seperti ini. Nah, ini ketika menyerang, mereka sedang menyerang ini, maka mereka akan mengganti posisi ke depan belakang, dan sesekali tidak harus satu pemain di belakang terus menyerang terus, sekali mereka berrotasi ya, berputar. Nah, seperti ini ya. Sekian dan terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang baik ya, yang bagus nanti akan mendapatkan nilai tambah keaktifan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.